Galaxy A70. Ponsel yang sudah berumur 1,5 tahun ini bisa dibilang adalah ponsel yang cukup menjadi idaman bagi banyak orang. Dengan layar dan baterai yang cukup besar, Samsung sukses membuat orang-orang melirik ponsel ini. Namun, harganya yang tinggi membuat banyak orang terpaksa mengurungkan niatnya untuk membeli ponsel ini. Lantas, setelah 1,5 tahun dan mengalami penurunan harga yang cukup drastis, apakah ponsel ini layak dipertimbangkan? Halo semuanya, di sini dengan saya Isan dan kali ini untuk review Samsung Galaxy A70. Dimulai dari desain. Ponsel ini memiliki desain khas Samsung dengan notch water drop di bagian depan dan desain kamera vertikal di bagian belakang. Desain seperti ini sudah sangat familiar dan bahkan mulai terasa membosankan. Selain desain yang membosankan, ada dimensi ponsel yang cukup besar. Namun, hal ini sedikit terkompensasi dengan bagian samping yang cukup tipis yakni 7,9 mm saja. Dengan bodi setipis itu, Samsung juga berhasil menanamkan baterai yang cukup besar yakni 4500 mAh. Dan untuk daya tahan baterainya akan saya bahas lebih lanjut pada video ini. Untuk material yang digunakan pada ponsel ini adalah polikarbonat alias plastik. Ya, plastik. Hal yang cukup disayangkan ya mengingat seri A Samsung yang dulu selalu menggunakan material yang cukup premium. Dengan bodi plastik, kamu juga wajib untuk sering-sering membersihkan bodi ponsel ini agar tidak gampang kotor dan jamuran. Seperti yang sudah saya singgung di awal, ponsel ini punya dimensi yang cukup besar. Namun, dengan ketebalan yang cukup tipis, ponsel ini tidak terasa bulky dan ternyata masih nyaman untuk digenggam. Namun, penggunaan satu tangan tidak saya rekomendasikan. Ya, masih ada one hand mode sih, cuman saya sendiri nggak terbiasa pakai mode seperti ini. Di bagian depan, kita akan menemukan layar sebesar 6,7 inci, kamera depan dengan notch Infinity U, sensor proximity, serta fingerprint dalam layar dengan sistem optik. Di bagian kiri, kita akan menemukan SIM tray. Di bagian belakang, kita akan menemukan 3 kamera, logo Samsung di tengah, serta beberapa keterangan di bagian bawah. Di bagian kiri, kita akan menemukan SIM tray, serta di bagian kanan, kita akan menemukan tombol volume dan tombol power. Di bagian bawah, ada speaker, mikrofon, serta masih ada 3,5 mm headset jack. Memiliki baterai dengan kapasitas yang cukup besar yakni 4500 mAh, apakah membuat ponsel ini beneran awet? Dengan pemakaian normal ala saya, ponsel ini dapat mencatatkan total waktu standby di angka 12 jam dengan screen on time selama 7,5 sampai 8 jam. Angka yang cukup impresif sebenarnya, namun saya masih berharap lebih dari baterai sebesar ini. Dan untuk pengisian dayanya, ponsel ini sudah didukung teknologi fast charging dengan daya maksimal 25 watt, yang menurut saya sudah cukup untuk mengisi daya baterai sebesar ini. Untuk meng-charge ponsel ini dari 2% hingga penuh, biasanya memakan waktu hingga 2 jam lebih sedikit. Ya, tidak cepat juga dan tidak lambat-lambat banget. Sekarang ke hal yang paling saya suka dari ponsel ini yaitu layarnya. Ponsel ini dibekali layar sebesar 6,7 inci beresolusi 1080 x 2400 pixel alias Full HD Plus dan menghasilkan kerapatan pixel hingga 393 ppi. Panel yang dipakai oleh ponsel ini adalah Super AMOLED dan ponsel ini memiliki screen to body ratio hingga 86%, yang berarti ponsel ini sudah memiliki bezel yang cukup tipis. Layar di ponsel ini juga sudah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass 3. Untuk kualitas layarnya juara. Karakter warnanya khas AMOLED Samsung, saturasinya baik, background hitamnya juga benar-benar hitam karena menggunakan panel AMOLED. Layar ponsel ini juga lumayan tajam, pokoknya untuk sektor ini 2 jempol untuk Samsung. Untuk performa layar di bawah terik matahari, ternyata ponsel ini cukup baik. Mungkin karena memakai panel Super AMOLED, warnanya masih keluar. Tapi memang gak sebagus flagship, masih sedikit kurang, cuman udah cukup aja lah kalau untuk dipakai sosmed aja. Punya layar bagus aja nggak cukup kalau didukung sektor audio yang kurang baik.
Galaxy A70 punya satu speaker saja di bagian bawah. Suaranya cukup keras pada volume maksimal, suaranya bulat namun ya seperti speaker HP mid lainnya, pada volume maksimal terasa sedikit pecah suaranya. Ponsel ini juga masih dibekali 3,5 mm headset jack. Untuk sound quality-nya yang menurut saya biasa saja, tidak ada yang spesial. Ya, sekarang ke sektor yang cukup krusial yaitu sektor performa. Ponsel ini didukung SoC Qualcomm Snapdragon 675, 6 atau 8 GB RAM, dan storage UFS 2.0. Lantas, bagaimana performa ponsel ini? Untuk sosial media, saya rasa ya ponsel ini sudah pasti tidak ada masalah. Tidak ada lag yang saya temui. Untuk multitasking juga ponsel ini rupanya cukup baik. Dengan kapasitas RAM yang cukup besar, ponsel ini mampu dibebankan multi tugas yang cukup berat. Kalau untuk game, bagaimana? Kalau untuk kamu yang gemar sekali bermain game seharian, saya rasa ponsel ini adalah pilihan yang cukup baik, tapi bukan yang terbaik. Ponsel ini mampu diajak bermain game lama karena konsumsi daya yang cukup efisien dan kapasitas baterainya cukup besar. Untuk performanya saya rasa cukup aja untuk standar 2020. Game seperti PUBG sih masih enak dimainin di HP ini. Tapi tentu, ponsel ini punya kelemahan di panas, yang cukup terasa jika dipakai bermain game cukup lama. Sekarang ke sektor yang dibanggakan oleh Samsung dari HP ini yaitu kameranya. Ponsel ini dibekali 3 lensa di bagian belakang yakni lensa wide 32 MP f1.7 28mm, lensa wide 8 MP f2.2 11 mm, serta depth sensor 5 MP f2.2. Kamera belakang dari ponsel ini mampu merekam video hingga 4K pada 30 fps atau slow-mo 1080p pada 240 fps. Sedangkan untuk kamera depannya hanya ada satu kamera saja dengan lensa wide lens 32 MP f2.0 26mm dan dapat melakukan perekaman hingga resolusi Full HD 30 fps. Untuk hasil fotonya akan saya tampilkan langsung pada video ini agar kamu sendiri yang bisa menilai gimana kualitas kameranya. Ya, ini adalah perekaman dari Samsung Galaxy S70. Sekarang untuk perekaman Full HD 30 fps tanpa Super Steady. Jadi nanti saya habis ini bakal ngasih tahu bagaimana Super Steady-nya. Ini tanpa Super Steady dulu. Saya nanti bakal aktifin Super Steady-nya biar kalian bisa nilai perbedaannya apa aja. Sekarang saya bakal sedikit lari. Handheld ya. Ya, kurang lebih seperti ini kalau nggak pakai Super Steady. Nah, sekarang saya bakal pakai Super Steady. Sekarang Super Steady aktif masih di Full HD 30 fps dan Super Steady ini cuma bisa aktif di Full HD aja dan kayaknya di 60 fps nggak bisa deh. Nah, kurang lebih seperti ini, masih handheld, masih sama. Saya bakal tes lari. Sekarang saya madep belakang dulu. Oke, langsung saya tes lari. Ya, kurang lebih begitu. Sekarang kita ke Full HD 60 fps. Sekarang di Full HD 60 fps. Mungkin kalian nggak bakal ngelihat perbedaannya karena bakal saya render di Full HD 30 fps. Jadi kayaknya bakal sama aja. Cuman yang saya lihat dari viewfinder memang lebih stabil ya frame rate-nya.
lebih smooth dan sepertinya stabilisasinya jadi sedikit berkurang ya. Tapi tadi saya coba sih di menu di pengaturannya Super Steady tetap bisa aktif di 60 fps. Cuman saya abis ini bakal coba, kalau misalkan nanti ada saya tes berarti bisa, kalau emang saya langsung ke 4K berarti nggak bisa. Saya sekarang bakal sedikit lari. Ya, guncang sekali, kurang lebih begitu. Sekarang ke 4K. Ya, sekarang di 4K 30 fps. Bener aja ternyata untuk Super Steady cuma bisa aktif di perekaman 1080 30 fps aja. Itu pun framenya jadi sedikit rada lebar, mungkin karena memang dibutuhkan space ekstra untuk ngestabilin secara software. Nah ini sekarang 4K bisa kalian nilai gimana audionya, gimana visualnya, mungkin jadi sedikit rada guncang ya. Sekarang saya ngadep belakang dulu. Gimana autofokusnya di 4K? Saya coba. Autofokusnya rada kesulitan sih yang saya lihat ya. Coba saya bakal sedikit lari. Ya di sini saya bisa di 4K ini sedikit autofokusnya jadi sedikit lambat sih ya. Coba saya lari. Wah, guncang banget. Ya mungkin kalau dari viewfinder sih guncang ya. Gak tahu ntar di PC gimana, biar kalian yang bisa nilai sendiri. Sekarang kita ke sektor selanjutnya. Sekarang untuk perekaman kamera depan di Full HD 30 fps. Sekarang saya ngebelakangin matahari, jadi di sana tuh bener-bener backlight. Kalau dari viewfinder sih muka saya bisa di highlight dengan baik dan bagian belakangnya overexposure nggak ada masalah. Yang penting mukanya kelihatan jelas. Oke, sekarang saya bakal ngadep matahari, ngadep sumber cahaya. Hasilnya detail warnanya cukup oke. Cuman nggak tahu kenapa kalau di muka tuh ada kayak beautify gitu, jadi sedikit soft gitu warnanya. Udah detail, udah bagus, cuman saya kurang suka dengan di soft ini kulit saya jadi sedikit kelihatan lebih soft daripada aslinya. Warna kulitnya rada saturated, cuman ya sedikit saturated aja sih, nggak berlebihan, masih bisa ditoleransiin. Sekarang ke sektor selanjutnya. Atau udah ada si ganteng tuh ya. Sekarang ke sektor selanjutnya. Ya, ternyata tadi fitur beautify-nya nyala. Sekarang tanpa fitur beautify sih jadi mendingan, nggak soft-soft banget tapi tetap soft sih. Masih mungkin ada sedikit sentuhan kecantikan di sini walaupun sudah saya matiin. Dan sekarang tanpa beautify kayak gini. Detailnya oke, tapi saya ngerasa muka saya sedikit merah di sini, sedikit saturated, cuman ya oke lah. Buat ngevlog masih oke. Dan ini luas banget loh. Jadi lensanya ini lebar banget. Ini buat ngevlog sih cocok. Sekarang ke sektor yang selanjutnya. Ya, setelah melihat beberapa aspek dari ponsel ini, apakah ponsel ini layak dipertimbangkan di 2020 atau enggak? Well, jika merujuk ke harga pasarannya yang tinggal 3 jutaan, HP ini tuh worth it atau enggak? Kalau menurut saya pribadi, kembali ke kebutuhan kamu. Kalau kamu adalah orang yang butuh ponsel untuk sekedar sosmed, gaming-gaming sedikit, dan baterai yang awet, mungkin ponsel ini bisa jadi pilihan yang cocok. Namun, jika kamu adalah orang yang sangat mengutamakan sektor kamera, dukungan pembaharuan software yang masih panjang, sepertinya ponsel ini kurang cocok untuk kamu. Kenapa saya bilang gak cocok? Buat kamu yang ngarepin update software, karena memang ponsel ini tuh udah keluar dari setahun yang lalu, jadi jatah major update-nya tinggal sekali lagi. Oh iya, saya menyarankan kamu untuk mencari ponsel ini di pasar second aja, karena memang harganya sudah lumayan turun, udah di angka 3 juta aja. Kita udah bahas berbagai aspek dari HP ini. Lantas bagaimana HP ini masih worth it atau enggak, masih layak dibeli atau enggak? Well, kalau melihat pasar sekarangnya, untuk barunya tuh masih di sekitar 3,8 juta. Dan untuk pasar secondnya udah tinggal 3 juta lebih sedikit bahkan. Atau kalau kamu bisa nemuin yang butuh uang atau kondisinya ya sedikit-sedikit lecet, mungkin bisa di bawah 3 juta. Lantas melihat performanya yang ternyata masih oke, walaupun desainnya udah membosankan, HP ini masih layak atau enggak dipakai. Well, kembali lagi ke kebutuhan masing-masing sih. Kalau menurut saya sih masih oke-oke aja selama kamu enggak ngarepin kamera yang sebagus itu. Oke, mungkin segitu aja dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.
Lanjut ngomong aja. Gak. Kadika. Nggak apa-apa itu aja. Ribet, Kadika. ngeditnya ribet. Ya nggak apa-apa. Oh lu hidup cut doang nggak mau.